Baik, selamat siang semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama pada siang hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti event Researchers Academy episode 23. Meskipun di siang hari teman-teman di sini masih tetap ramai ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Researchers Academy. Merupakan sebuah event yang diselenggarakan oleh generasi peneliti, event yang kita adakan untuk sharing bersama tentang sains, dan kemudian kita bisa sharing bersama dengan pemateri yang telah expert di bidang yang sesuai dengan topik yang akan dibawakan. Seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Nutraceuticals Research Trends and Prospect bersama pemateri kita yang sangat keren. Jadi ini teman-teman bisa disimak dengan baik dan semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita. Izinkan saya untuk ini ya, share screen CV pemateri. Oke, jadi pemateri kita pada siang hari ini yaitu Ibu Sari Darmasiwi, SSI MBiotech PhD. Beliau merupakan dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian Ibu Sari juga telah menyelesaikan PhD of Microbiology di Kasetsat University Thailand dan juga Master Science in Bioteknologi UGM dan Bachelor of Science of Biology di UGM juga. Kemudian untuk publikasinya bisa teman-teman simak di sini ya sebagai referensi. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya izinkan saya menyapa Ibu Sari ya. Halo Bu Sari. Mbak Denis dan rekan-rekan yang tergabung di Zoom Generasi Peneliti ya Researcher Academy. Selamat Ya, siang. betul. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Mbak, baik. Sehat-sehat Ya, semua ya. ya. Cukup ramai sekarang Ibu ada 20 peserta ya. Ini semoga nanti yang lain juga bisa segera join dan kita bisa mulai terlebih dahulu gitu. Baik, dari Bu Sari sudah siap memaparkan materinya, Bu? Ya, berarti langsung saya share screen aja ya. Iya, boleh. Baik, selanjutnya layar dan waktu saya persilakan. Oke. Baik. Apa kelihatan nggak ya Mbak ya? Ini Iya, sudah terlihat, Bu. sudah terlihat? Ya, bentar. Kalau Iya, ini sudah. slide-nya jalan. Ya. Iya, jalan. Oke, terima kasih Mbak Denis ya dari Generasi Peneliti. Selamat siang semuanya. Sekali lagi saya ingin menyapa. Eh, Terima kasih, saya sangat bangga sekali ya bisa bergabung di sini di acara Researcher Academy. Kalau nggak salah udah episode ke-23 ya, Masya Allah. Berarti udah panjang, lumayan panjang perjalanannya begitu. Dan untuk siang hari ini saya diminta untuk memberi materi mengenai nutraceutical ya, mengenai tren risetnya dan juga prospeknya gitu. Nah, mungkin kalau dibilang expert banget ya enggak juga ya Mbak. Karena mungkin saya hanya tahu sedikit dari sekian banyak nutraceutical yang ada, dan karena saya bidang saya di microbiology ya, jadi saya panggil Bu Sari gitu ya, tadi udah dikenalin Mbak Denis. Bidang saya adalah food microbiology ya. Jadi kalau di luar itu mungkin karena nutraceutical kan sangat banyak ya di situ. Nah, saya mostly memang mainnya di mikrobiologinya gitu ya. Jadi saya dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada gitu. Dan tadi CV-nya udah dijelaskan sama Mbak Denis gitu ya. Dan untuk materi nutraceutical sendiri saya dikasih PR banyak banget nih sama generasi peneliti, diminta 6 subtopik gitu ya. Jadi nanti ada mengenai definisi dan juga skopnya dari nutraceutical itu sampai mana, seperti itu kita mempelajari
mengenai pemahamannya, kemudian bagaimana riset-riset terbaru mengenai nutraceutical ini dan juga market trend ya, jadi tren di pasar global itu seperti apa dan juga bagaimana dari konsumen itu keinginannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga yang keempat adalah case study atau success stories, produk-produk apa yang mungkin sudah banyak beredar di pasaran tuh ya. Jadi contoh satu dua kasus seperti itu. Kemudian bagaimana juga prospek pengembangan dari nutraceutical ini ke depan dan juga ada kesempatan-kesempatan apa untuk apa penelitian ke depan tuh inovasinya seperti apa ya. Dan yang keenam nanti kita bisa melakukan diskusi gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah penelitian nutraceutical, nah kita bisa sharing-sharing bersama gitu ya. Oke, kita beranjak ke eh, materi pertama, subtopik pertama ini mengenai historinya ya. Jadi kita jas merah jangan lupakan sejarah bahwasanya suatu ilmu pengetahuan itu berkembang oleh karena sejarah juga ya. Ada peranan sejarah di situ. Nah, kita mempelajari bahwa nutraceutical ini sebenarnya sudah familiar ya beratus-ratus tahun yang lalu gitu ya, karena ternyata berangkat dari namanya local wisdom ya. Jadi di zaman dulu itu sudah ada pengetahuan bahwa makanan ini sebenarnya sebagai obat juga ya. Jadi makanan digunakan sebagai obat dan bahkan juga digunakan sebagai kosmetik ya, seperti itu. Itu di zaman dulu sudah dikenal seperti itu. Bahkan waktu sebelum Masehi itu di Mesir ya, ini ada pengetahuan bahwasanya kalau mau menyembuhkan mata yang terkena rabun senja itu dengan cara mengkonsumsi jus cairan yang dari ekstrak hati seperti itu. Nah, ini ternyata diketahui bahwa setelah ditemukannya vitamin ya, itu diketahui bahwa vitamin tersebut yang peranannya menyembuhkan penyakit rabun senja itu tadi. Ya, ini ternyata sudah dikenal oleh orang-orang tua kita zaman dulu gitu ya. Dan itu juga ada juga dalam kaitannya dengan eh, apa local wisdom dan juga keagamaan ya. Jadi ada juga yang mengutip pada kitab-kitab Ayurveda, kemudian juga dari tradisi di China gitu ya, bahkan berasal dari kitab-kitab suci agama ini juga menerangkan bahwa beberapa eh, senyawa alam atau mungkin dari bahan alam ini bermanfaat untuk kesehatan seperti itu. Nah, bahkan pada tahun 400 sebelum Masehi, nih ya, Bapak dari kedokteran kita, yakni Hippocrates ini menyatakan bahwa biarlah saja makanan itu sebagai obat. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan ini sebagai obatnya dan makanannya itu ya dari obatnya itu. Ya, jadi inilah dari berangkat dari histori inilah sehingga nutraceutical itu berkembang dengan berfokus pada preventif sebenarnya. Jadi dengan kita makan sesuatu itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari menjaga kesehatan dari tubuh kita seperti itu ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa sebenarnya Indonesia itu pernah menjadi bagian sejarah dari pengembangan nutraceutical. Ya, jadi di tahun 18 abad 18 ya. Jadi ini ada penemuan komposisi makanan yang mungkin teman-teman di bidang pangan ini ya sudah mengetahui bahwa ada 4 elemen yang nantinya digunakan untuk mengetahui komposisi bahan pangan ya, yakni CHON ya nantinya digunakan untuk analisis proksimat. Dan tadi ya saya sampaikan bahwa Indonesia merupakan bagian dari histori nutraceutical ya. Jadi di 1897 abad 18 nih Eichmann yang dulu pernah namanya digunakan sebagai salah satu lembaga penelitian di Indonesia ya, Christian Eichmann ini. Nah, dia seorang Belanda yang dia bekerja di Jawa ya, dan dia ternyata menemukan sebuah penelitian bahwa ketika ayam diberi makan ya dengan pakan ayam dari beras yang berwarna putih, beras putih ya, bulir-bulir putih itu ternyata masih mengembangkan penyakit yang bernama beriberi ya. Tapi ternyata setelah diberi pakan berupa beras yang berwarna coklat ya, berwarna merah dan coklat, ternyata tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut. Nah, jadi ini ternyata ditemukan bahwa dalam beras coklat tersebut mengandung vitamin B1 atau tiamin ya, yang ini menjadi salah satu juga bagian dari penemuan nutraceutical. Nah, nutraceutical sendiri baru dikenal nih di
tahun 1989 ya, di awal abad 20, sekitar abad 20 ini oleh Dr. Stephen D. Velis ya, dia merupakan chairman dari Foundation for Innovation Medicine ya, yang bertempat di New Jersey, Amerika ya. Dia menemukan istilah yang bernama nutraceutical yang sebenarnya merupakan gabungan dari nutrisi dan juga farmaceutical ya. Sedangkan dua hal ini sebenarnya definisinya cukup berbeda, di mana nutrisi ini dia sifatnya adalah untuk maintenance atau untuk merawat ya kesehatannya itu dengan cara ya, karena kita butuh metabolisme setiap hari untuk mempertahankan kesehatan kita, ini kita harus makan ya setiap hari. Nah ini apa prinsip nutraceutical pertama adalah based on nutrition ya. Jadi untuk mempertahankan kesehatan, kemudian digabungkan dengan pharmaceutical, di mana pharmaceutical ini menekankannya lebih cenderung kepada pengobatan. Ya, jadi udah terlanjur sakit baru diobati. Nah, konsep nutraceutical ini adalah sebenarnya menggabungkan keduanya itu dalam rangka untuk preventif ya. Jadi untuk pencegahan, namun juga sedikit banyak mencegah munculnya penyakit itu juga sedikit banyak juga bisa mengobati juga. Nah ini istilah baru ya, jadi baru muncul di sekitar tahun 1989 ya. Akan tetapi ternyata pengertian ini menimbulkan sedikit kebingungan ya, karena sejauh mana sebenarnya batasannya nutraceutical ini. Nah, ini di setiap negara pemahamannya itu berbeda ya. Jadi seorang peneliti juga Zeisel nih dari Amerika juga ya di tahun 99 ini menyatakan bahwa definisi nutraceutical ini masih abu-abu gitu ya, karena setiap negara ini memiliki definisi yang berbeda yang akan berdampak pada regulasinya juga, penerapan regulasi, kemudian penerapan safety, klaimnya juga seperti apa, ini kurang jelas ya, karena istilahnya tuh batasannya sejauh mana itu berbeda ya. Sebagai contoh misalnya di India itu nutraceutical ya disebut nutraceutical seperti itu ya, dengan komponen nutraceutical itu diantaranya adalah contoh-contoh nutraceutical diantaranya vitamin, mineral, kemudian suplemen kesehatan, functional food, ya jadi makanan pangan fungsional, probiotik, prebiotik, kemudian makanan medis ya, food for special dietary use ini masuk ke dalam term nutraceutical itu. Tapi di Eropa dan di Amerika eh, yang dimaksud dengan nutraceutical ini sebenarnya adalah suplemen atau bahan makanan tambahan gitu. Nah, jadi ini yang menyebabkan sedikit berbeda ya dengan definisi di negara-negara lain yang nantinya juga yang tadi berdampak pada perbedaan regulasi yang diterapkan mengenai safety dan apa nanti marketingnya juga akan menyebabkan setiap negara itu memiliki regulasi yang berbeda-beda. Oke, kemudian dari definisi tersebut sebenarnya ini karena di tengah-tengah ya di sini nutraceutical ini, nah saya izin kasih pointer ya. Jadi nutraceutical tadi kan di tengah-tengah ya. Jadi dia di interface antara nutrisi yang berfungsi sebagai prevensi dan juga treatment. Jadi dia bisa ada dua fungsi ini ya. Sementara nutraceutical ini di tengah-tengah yang prevensi ini ada functional food dan conventional food ya. Sedangkan pada treatment itu untuk mengobati ini termasuk diantaranya food supplement dan medicine. Nah, untuk di Amerika dan di Eropa tadi food supplement nutraceutical itu yang dimaksud ya food supplement ini ya. Tapi di India ini pengertiannya lebih luas lagi ya. Jadi di functional food kemudian food supplement ini masuk ke dalam pengertian nutraceutical. Nah, ini yang kemudian agak rancu ya setiap negara. Nah, sebenarnya apa bedanya dari macam-macam terms itu tadi ya, dari nutraceutical, pharmaceutical, medical food, food atau dietary supplement ya, ini sebenarnya sama saja. Food itu mungkin cenderungnya istilah di Amerika ya, sorry di Eropa, di dietary itu di Amerika gitu ya, sebenarnya sama saja ya. Jadi suplemen untuk tambahan makanan gitu ya. Kemudian functional food. Nah, ini pengertiannya sejauh apa dan skopnya sejauh apa. Untuk functional food sendiri, ini adalah makanan ya, bahan makanan atau bahan pangan itu yang dia memiliki eh,
nilai tambahan positif yang lain ya selain dari konsumsi conventional food atau makanan sehari-hari kita ya. Jadi dia selain memiliki manfaat basic berupa kandungan nutrisi yang seperti conventional food, tapi dia memiliki tambahan lain ya, tambahan manfaat lain. Nah, ini adalah functional food ya. Sedangkan kalau dietary supplement ini ada tujuan lain di situ, bahwasanya dengan kita mengkonsumsi dietary atau food supplement ini tujuannya karena untuk mencegah adanya defisiensi seperti itu. Jadi kalau ada di, apa namanya, untuk mencegah adanya defisiensi kita bisa menggunakan food supplement ya. Sedangkan untuk medical food, nah ini adalah makanan yang sebenarnya digunakan untuk mengatasi untuk apa, orang-orang yang memiliki penyakit khusus ya. Jadi untuk misalnya orang-orang yang dia memiliki lactose tolerance atau apa gitu ya, atau mungkin penyakit apa gitu, kurang protein misalnya, nah itu harus minum susu yang spesifik seperti itu. Nah ini harus dengan di bawah pengawasan dokter juga. Nah ini disebut sebagai medical food ya. Sedangkan pharmaceutical ini adalah obat ya. Jadi dia memang senyawa-senyawa yang dikhususkan ya, ditujukan untuk memang pengobatan penyakit ya. Sedangkan untuk nutraceutical ini sebenarnya tadi ya sudah kita bahas definisinya, bahwa dia juga sebenarnya bagian dari pangan atau bahan pangan yang dia memiliki manfaat baik nantinya untuk prevensi ataupun bisa digunakan juga untuk treatment dari penyakit ya. Dan perbedaan dari kelima definisi ini bahwasanya jika untuk pangan fungsional atau dietary supplement ini boleh ya, untuk beberapa negara itu regulasinya adalah boleh tidak terdapat scientific data ya. Jadi ini tidak begitu signifikan ya untuk pengembangannya. Ini boleh dikonsumsi ya, apa, tidak terlalu substansial ya untuk mengkonsumsi itu, untuk apa namanya, ada data safety-nya, efikasinya itu masih boleh dikonsumsi tanpa adanya scientific data ini ya. Sedangkan untuk medical food, pharmaceutical dan nutraceutical ini memang lebih strict lagi ya untuk apa aplikasinya. Ini kalau yang medical food ini harus di bawah pengawasan dokter ya, kemudian juga untuk pharmaceuticals ini harus ada data-data mengenai studi efikasi, safety, dan juga produksinya bahkan hingga long term ya, untuk studi mengenai safety dan efikasinya ya. Begitu juga dengan nutraceutical, meskipun dia bahan pangan tapi studi mengenai keamanan pangannya ya, kemudian keamanan nutraceutical tersebut, kemudian produksinya ini juga harus terdapat data-data tersebut ya. Meskipun dia umumnya merupakan bahan yang aman untuk digunakan, namun dan juga bioavailabilitasnya bagus ya, tetapi data-data kesehatan kemudian efikasinya termasuk mengenai adverse effect atau apa efek sampingnya dari konsumsi nutraceutical bersamaan dengan bahan pangan lain misalnya, ini harus diketahui ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya, jadi perbedaannya adalah kalau memang nutraceutical itu dibutuhkan adanya data-data penelitian mengenai klinis ya, ini disebut sebagai nutraceutical ya. Contohnya misalnya probiotik, prebiotik. Nah, ini harus diketahui efikasi dan safety-nya ya, keamanan dan juga efektivitasnya penggunaannya. Sedangkan kalau food supplement ini contohnya misalnya mineral, vitamin ya, kemudian functional food, herbal, ini tidak begitu wajib gitu ya untuk dilakukan penelitian mengenai evidence atau bukti klinisnya bahwa ini berfungsi sebagai untuk pengobatan misalnya ya, atau untuk prevensi penyakit apa itu. Nah, ini untuk food supplement sifatnya tidak substansial ya. Nah, kemudian untuk perkembangannya sendiri, ya tadi untuk nutraceutical di tahun 1980 ini sudah mulai dikenal adanya dietary fibers, ya. Kemudian 1990 sudah mulai dikembangkan adanya probiotics dan prebiotics. Kemudian di tahun 2000
ini mulai dikenal adanya manfaat omega 3 ya dan juga sterol. Kemudian 2010 ini adalah penemuan-penemuan misalnya polifenol, postbiotics ya ini adalah metabolit yang dihasilkan ketika mikrobiota tersebut itu sudah tidak hidup ya. Jadi postbiotik adalah metabolit yang dikeluarkan setelah mikrobianya sudah tidak viabel lagi ya. Kemudian ada lagi minuman-minuman fungsional ya. Jadi tidak hanya makanan fungsional tapi ada juga minuman fungsional yang dikembangkan hingga sekarang. Oke, kemudian untuk penggolongan dari nutraceutical sendiri ini bisa dibedakan ya, diklasifikasikan ini menjadi 3 kelompok ya. Ini berdasarkan availabilitasnya, kemudian berdasarkan apa sumbernya secara kimia ya, kemudian gugus fungsionalnya secara kimia. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan mekanisme actionnya ya. Nah, untuk berdasarkan bioavailabilitasnya dari bahan pangan tersebut, ini dibedakan menjadi tradisional dan non-tradisional. Ya, dalam tradisional sendiri ini terdapat pengelompokan lagi. Ya, di sini ada chemical constituents, ada nutraceutical enzim dan juga probiotik. Ya, sedangkan yang non-tradisional ada yang nutraceutical sifatnya diperkaya atau fortified atau bahan tambahan gitu ya. Kemudian ada rekombinan nutraceutical. Nah, ini pengelompokan berdasarkan bioavailabilitasnya ya. Kemudian berdasarkan gugusnya atau senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam nutraceutical tersebut itu dibedakan berdasarkan metabolit primer seperti karbohidrat, kemudian ada fatty acid, lipid, ya, asam amino, kemudian ada metabolit sekunder seperti phenolic substance, ya, kemudian isoprenoid. Ya, ada lagi mikroorganisme probiotik ini juga di chemical nature juga terdapat di situ ya. Kemudian mechanism of action ini berdasarkan fungsi dari nutraceutical tersebut ya. Jadi ada yang dia fungsinya sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, anti hiperkolesterol dan sebagainya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Tadi contoh-contohnya apa saja sih yang ada pada nutraceutical tersebut ya, dan beberapa contoh bioactive compounds yang sedang tren saat ini ya. Jadi misalnya pada tradisional nutraceutical itu sebenarnya dia merupakan memang benar-benar diekstrak dari bahan alam, jadi tanpa modifikasi ya. Jadi contohnya misalnya kita ambil dari buah-buahan atau mungkin dari biji-bijian seperti itu ya, atau mungkin dari misalnya hewan itu ya, misalnya pada ikan itu ada omega 3 dan sebagainya, atau dari ayam misalnya ya, itu juga bisa. Nah, ini ada beberapa tipe tadi seperti yang sudah saya sampaikan di bagan. Ada yang diklasifikasikan ke dalam chemical constituent. Ya, ini ada beberapa contoh, misalnya nutrien, herbal, fitokimia, dan juga probiotik. Ya, nantinya kemudian ada untuk herbal ini adalah yang dia diambil dari tanaman ya, terutama untuk medicinal purpose atau untuk tujuan kesehatan. Ya, ini yang paling beken ya. Jadi misalnya dari turmeric atau kunyit ya, ini sebagai antiinflamasi, kemudian ginseng ini untuk energi dan imunitas, kemudian dari bawang ya ini untuk menurunkan kolesterol ya. Kemudian kalau nutrien sendiri ya yang kita makan sehari-hari juga bisa kita dapatkan ya. Contohnya vitamin, mineral, asam amino dan asam lemak ya. Ini eh, fungsinya untuk menyediakan energi, meregulasikan metabolisme dan sebagainya. Kemudian fitokimia ini adalah metabolit sekunder dari tanaman ya. Jadi sebenarnya dia bukan yang esensial seperti yang metabolit primer ini, tapi dia fungsinya adalah untuk health elevation ya, atau untuk meningkatkan kesehatan. Ya, ini contohnya misalnya fenolik, kemudian alkaloid dan terpenoid. Kemudian yang kedua, tipe kedua adalah nutraceutical enzim. Ya, ini fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi kimia. Ini contohnya papain, bromelain. Ya, ini papain pada
pepaya, kemudian bromelain pada nanas, ya, kemudian pada mikrobia ini juga ada enzim, misalnya laktase, kemudian pada hewan ini juga kita bisa ekstrak, kita bisa isolasi, ini pankreatic enzyme yang nantinya bisa berperan untuk bermacam-macam metabolisme dalam tubuh, ya, umumnya untuk kesehatan saluran pencernaan dan juga untuk berat badan seperti itu, ya. Kemudian probiotik ini adalah pengertiannya adalah mikroorganisme yang hidup yang bisa kita konsumsi yang nantinya bisa membantu kesehatan saluran pencernaan. Ya, jadi dalam saluran pencernaan kita itu juga ada bakteri-bakteri baik ya yang berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri jahat ya. Jadi dengan lebih banyak bakteri baik maka infeksi akibat patogen ini bisa dicegah ya. Jadi dengan cara kita menambahkan dari luar yakni berupa probiotik yang merupakan mikroorganisme yang hidup ya dan dia bisa bertahan di saluran pencernaan kita. Ini contohnya misalnya Lactobacillus, Bifidobacterium ini bisa di kembangkan juga ya sebagai bagian dari nutraceutical. Kemudian kalau yang non tradisional ini ada yang disebut sebagai enriched food ya atau bahan pangan yang sudah dimodifikasi sebenarnya ya. Jadi dimodifikasi baik itu dengan menambahkan sesuatu dari luar ya atau mungkin di-engineer atau mungkin direkayasa sedemikian rupa hingga nutriennya itu jadi bertambah ya. Jadi secara biokimia, secara fisiologis dia akan menambahkan manfaat. Ya, jadi ini dibagi menjadi dua kategori, yakni fortified foods yang ini sering sekali kita dapatkan sehari-hari ya, terutama kalau misalnya kalian punya adik-adik yang masih masa pertumbuhan itu ya, seringkali ada misalnya susu atau mungkin snack gitu yang diberi penambahan misalnya vitamin ya kemudian sereal itu ditambahkan kalau mungkin pernah baca di labelnya itu ya di packagingnya itu ada sereal yang ditambahkan dengan mineral ya, seperti itu. Nah ini adalah fortified foods. Kemudian ada lagi makanan-makanan rekombinan ya ini adalah makanan yang sudah direkayasa baik melalui rekayasanya itu fermentasi atau mungkin lewat rekayasa genetika. Ya, ini contohnya misalnya pembuatan keju, kemudian roti, yogurt. Nah, ini merupakan recombinant food juga ya. Kemudian berikutnya tadi penggolongan kedua adalah nutraceutical berdasarkan sifatnya secara kimia. Ya, jadi gugus fungsinya secara kimia ini ada turunan-turunan asam amino atau asam amino itu sendiri yang fungsinya adalah sebagai building blocks ya atau penyusun dari protein yang nantinya digunakan untuk metabolisme dan juga signaling ya terutama pada asam amino yang sifatnya esensial, yang hanya bisa didapatkan melalui makan dari luar. Ya, jadi misalnya leusin, isoleusin, dan sebagainya. Nah ini terdapat beberapa contoh ya asam amino fungsional, misalnya arginin, glutamin, triptofan, taurin, dan sebagainya. Ya ini sumbernya bisa dari eh, pangan yang protein nabati ataupun mungkin dari protein hewani yang tentunya fungsinya bisa struktural, misalnya untuk sintesis protein pada otot gitu ya, misalnya itu untuk fungsi strukturalnya, kemudian untuk fungsi yang dia sifatnya signaling itu tadi ya, jadi dia bisa juga untuk neurotransmitter prosesor dan juga untuk antioksidan juga ya, ini juga termasuk diantaranya misalnya glutathione dari sistein dan glisin dan juga glutamat. Kemudian berikutnya adalah asam lemak. Ya, ini untuk lemak sendiri ini ada beberapa subkelas. Di sini ada asam lemak, PUFA, ya ada omega 3, omega 6, omega 9. Nah, ini dibedakan berdasarkan rantai C-nya ya. Jadi ada contohnya ALA, linoleic acid untuk omega 6 dan juga oleic acid untuk omega 9. Kemudian ada lagi kompleks lipid ya. Contohnya misalnya fosfolipid, sphingolipid, gliserolipid yang juga merupakan bagian dari membran sel
Ya, jadi ini asam lemak ini juga selain sebagai cadangan makanan, dia juga part of cell membrane gitu ya. Jadi itu juga bisa didapatkan dari sumber hewani ataupun sumber nabati. Ya. Nah, fungsi dari asam lemak ini adalah untuk antiinflamasi, kemudian juga untuk membantu memproteksi jantung ya, seperti misalnya omega 3 ini bisa mereduksi trigliserida. Jadi ini tentu saja asam lemak yang sifatnya unsaturated ya. Jadi dia memang asam lemak yang baik yang bisa mereduksi asam lemak yang memang dia tidak baik bagi tubuh ya. Kemudian berikutnya adalah karbohidrat. Nah, ini karbohidrat, ini ada gula, oligosakarida, dan juga polisakarida. Ya, jadi terutama oligosakarida, polisakarida ini merupakan karbohidrat kompleks yang nantinya juga bisa digunakan sebagai nutraceutical atau pengobatan atau pencegahan ya bagi yang memiliki penyakit misalnya diabetes ya. Jadi itu bisa menjadi dietaris opsional ya untuk orang-orang dengan defisiensi insulin seperti itu ya. Ini fungsi dari karbohidrat sendiri tentu saja sebagai sumber energi, kemudian untuk prebiotik ya. Jadi prebiotik ini adalah makanannya dari probiotik ya. Jadi kalau probiotik itu kan yang tadi dia mikrobia baiknya ya. Sedangkan prebiotik itu adalah ya dia makanan dari probiotik tersebut ya. Kemudian juga karbohidrat ini bisa berfungsi untuk mengatur sistem imun ya. Jadi ini adalah fungsi dari karbohidrat. Kemudian senyawa fenolik ya ini yang metabolit sekunder yang lumayan banyak ya, sangat progresif untuk diteliti ya, di mana phenolic substance terutama yang polifenol di mana dia memiliki satu cincin aromatik dan kelompok gugus hidroksil di sini. Nah, ini berfungsi utamanya sebagai antioksidan yang sangat kuat ya dan juga sebagai antiinflamasi ya. Dan ini bisa kita dapatkan dari sumber-sumber misalnya buah-buahan, sayur-sayuran dan juga mungkin dari teh, kopi dan sebagainya ya. Juga bumbu-bumbu masak itu juga banyak yang mengandung polifenol ya. Lalu terpenoids ya ini bisa kita dapatkan juga dari misalnya dari sayur-sayuran ya, buah-buahan juga bisa. Ini dari tomat, kemudian wortel ya. Ini contohnya adalah karotenoid, sterol ya, ubiquinon, di mana fungsinya terpenoid ini adalah juga sebagai antioksidan dan juga untuk menurunkan kolesterol. Kemudian berikutnya adalah probiotik dan prebiotik. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, namun ini dikelompokkan berdasarkan senyawa kimianya. Dan ini adalah berdasarkan mekanisme actionnya atau peranannya dia, bisa sebagai anti-inflamasi, antimikrobia. Nah, ini yang banyak juga diteliti ya. Jadi banyak senyawa-senyawa yang metabolit sekunder, baik metabolit sekunder ataupun primer ini bisa berfungsi sebagai antimikrobia, kemudian antioksidan dan lain sebagainya yang fungsinya adalah untuk preventif ataupun mungkin untuk treatment kuratifnya juga. Oke, itu tadi adalah berbagai macam senyawa nutraceutical yang saat ini banyak dikembangkan ya. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa dikembangkan untuk nutraceutical ini. Nah, ini tergantung bidangnya juga ya. Mungkin kalau orang pangan ya bisa meneliti mengenai prebiotik gitu ya, atau mungkin tadi penelitiannya mengenai karbohidrat derivatif misalnya ya, atau mungkin cenderungnya ke arah pangan fungsional. Nah, tapi kalau untuk orang mikrobiologi bisa mungkin ke arah probiotik juga atau kaitannya dengan prebiotik itu juga bisa ya. Ini nanti amat sangat banyak sekali peluang untuk dikembangkan nutraceutical ini dan juga peluang kolaborasi itu sangat luas sekali ya untuk dikembangkan di masa depan. Oke, berikutnya adalah tren berikutnya selain eksplorasi senyawa-senyawa tadi ya masih memungkinkan juga penemuan senyawa-senyawa baru juga selain yang sudah saya jelaskan tadi dan turunan-turunannya.
Namun yang tidak kalah penting adalah juga sistem dari delivery untuk bisa sampai ke target, ya sel targetnya. Jadi challenge utamanya dari nutraceutical itu adalah terkadang meskipun secara in vitro dia itu efektif ya. Jadi misalnya antimikrobia seperti itu. Nah, antimikrobianya itu efektif ya ketika dilakukan uji di agar itu misalnya itu terlihat dia efektif, atau di MIC, di MBC secara in vitro atau mungkin menggunakan sel apa untuk misalnya cancer gitu ya. Nah, itu dia cukup efektif. Tapi ketika diperlakukan in vivo, nah ini terkadang dia memiliki kelemahan ya, di antaranya dia susah untuk larut gitu ya. Kemudian stabilitasnya itu rendah, dan juga dia sangat rentan ketika dia berada di gastrointestinal tract ya. Jadi di saluran pencernaan dia mudah rusak, sehingga yang diabsorpsi di saluran pencernaan ini kurang efektif ya. Jadi dia low bioavailability ya. Jadi misalnya kurkumin ini dia mungkin ketika sampai di gastrointestinal ya, di lambung itu bisa tidak stabil ya ketika terkena pH yang asam contohnya, atau probioticsnya. Nah, ini yang menjadi tantangan ya, sehingga banyak sekali sekarang penelitian selain penemuan senyawa baru ya, atau mungkin sumber-sumber baru itu tadi, penelitian yang tidak kalah penting adalah pada deliverynya ya. Jadi dengan cara mengembangkan strategi-strategi enkapsulasi yang melindungi senyawa-senyawa tersebut dari ketidakstabilan atau solubilitas yang rendah tadi ya. Jadi beberapa karakteristik yang mungkin bisa dikembangkan di situ adalah untuk enkapsulasi ini harus dia food grade yang jelas ya, karena kan mau dikonsumsi gitu ya. Jadi dia harus food grade, kemudian dia harus bisa memproteksi senyawa tadi ya. Jadi harus bisa melindungi dari ketidakstabilan apa namanya sistem yang ada pada tubuh ya, yang mengkonsumsi. Kemudian kompatibilitas ya, jadi antara apa antara senyawa yang digunakan untuk enkapsulasi dan juga senyawa yang akan di enkapsulasi itu harus kompatibel satu sama lain ya. Jadi tidak malah saling melarutkan ya, tapi harus melindungi. Kemudian juga dia ada kemampuan untuk kontrol rilis ya. Jadi dia untuk dilepaskan dalam saluran pencernaan itu tidak langsung, tapi bisa uh, ibaratnya targeted seperti itu ya. Ini beberapa karakteristik dari matriks yang digunakan untuk enkapsulasi. Nah, apa saja di situ? Ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan polimer base ya. Jadi contohnya misalnya kita bisa menggunakan alginat, kitosan, karagenan. Ini adalah polimer ini biasanya digunakan untuk biasanya nutraceutical yang dari sumber probiotik, atau mungkin senyawa-senyawa yang sensitif. Nah, ini bisa menggunakan enkapsulasi berdasarkan polimer ya. Kemudian siklodestrin ini biasanya untuk bioaktif yang sifatnya lipofilik ya. Kemudian untuk protein atau lipid coatings ini lebih cocok untuk yang membutuhkan kontrol rilis ya, nutraceuticalnya. Kemudian ada juga pendekatan nanoteknologi dan liposom. Oke, kan saya berikan sedikit mengenai contoh-contohnya ya. Jadi misalnya yang kitosan itu nanopartikel ini bisa menggunakan kitosan ya. Ini untuk nanopartikel sendiri ini sebenarnya adalah partikel yang sangat kecil ya. Jadi dia ukurannya 100 nanometer dengan properti yang unik ya. Jadi dia akan melapisi ini misalnya probiotik tadi ya, atau mungkin senyawa-senyawa yang dia sifatnya sensitif ya, ketika kita konsumsi dan masuk ke saluran intestinal itu dia sensitif gitu. Kemudian dia juga apa namanya biasanya dikembangkan ini untuk yang selain yang sensitif, dia juga kalau misalnya dia sangat susah untuk larut ya nutraceuticalnya, misalnya beta karoten ini juga bisa menggunakan pendekatan delivery menggunakan nano enkapsulasi ya. Jadi karena nano, maka dia akan lebih mudah larut dan lebih mudah masuk ke dalam sel targetnya. Ini contohnya misalnya pada kurkumin ini bisa dienkapsulasi dengan nanokitosan ya, untuk meningkatkan solubilitasnya, bioavailabilitasnya, dan
juga meningkatkan kemampuan anti kansernya ya dengan cara misalnya kitosan powdernya dilarutkan dengan acetic acid ya kemudian nantinya setelah terdapat kitosan nanopartikel maka ditambahkan kurkumin powder di sini ya sehingga di sini nanti kurkuminnya akan dilapisi atau dienkapsulasi oleh kitosan. Kemudian yang kedua adalah liposom. Nah, liposom ini untuk merupakan enkapsulasi, metode enkapsulasi ini biasanya ketika kita apa namanya si senyawa ini di enkapsulasi di dalam air ya. Jadi ini ada di bagian luar ini misalnya ini adalah aqueous solution ya. Kemudian di dalam apa? Ini ada dua lapisan gitu ya. Ya lapisan paling dalam ini juga sifatnya aqueous gitu. Nah, ini adalah liposom yang fungsinya untuk memfasilitasi transport pada skin barrier. Ya, ini salah satunya. Kemudian misalnya untuk memproteksi dari UV exposure. Nah, ini adalah liposom. Ini contohnya misalnya ketika kita tambahkan fosfolipid pada bioactive compounds kita, nah ini akan menjadi si bioactive compounds-nya akan dilapisi oleh liposom. Ya, ini nanti bisa digunakan untuk drug delivery. Ya, jadi bisa diaplikasikan di drug delivery, functional food, atau untuk kosmetik. Kemudian teknik ketiga adalah dengan menggunakan electrospan fibers. Nah, ini biasanya untuk apa? Misalnya membuat plester ini ya, wound dressing seperti ini. Nah, ini apa? Amylopectin ditambahkan dengan senyawa nutraceutical itu tadi ya, kemudian ditembakkan pada sebuah alat gitu ya. Kemudian akan terbentuk apa mat ya di sini ada mat berisi structure yang sudah tercampur dengan senyawa bioaktif tadi ya ini untuk salah satunya untuk membuat plester misalnya. Kemudian berikutnya adalah transferosom, ini mirip seperti liposom tadi, hanya saja kalau liposom ini semuanya adalah lipid ya, sedangkan pada transferosom ini ada H activators di sini ya, sehingga tadi untuk rilisnya itu lebih mudah ya, karena dia bisa melakukan penetrasi melalui kulit ya untuk meningkatkan deliverynya ya. Jadi dia karena kalau lipid kan semuanya hidrofobik gitu ya. Kalau ini dia ada dua sisi di mana ada sisi hidrofilik dan ada sisi hidrofobiknya. Oke, kemudian riset tren berikutnya adalah dengan menggunakan pendekatan personalized nutrition and nutrigenomics. Ya, jadi ini berdasarkan ide bahwasanya semua orang itu memiliki kemampuan untuk merespon bahan pangan atau bahan makanan ya makanan itu dengan berbeda-beda karena terdapat perbedaan genetik atau mungkin lingkungan dan juga kegiatannya berbeda, aktivitasnya beda, mikrobiomnya beda, status kesehatannya berbeda sehingga respon terhadap ketika kita mengkonsumsi itu akan berbeda-beda. Nah ini based on nutritional genomics ya. Jadi namanya nutritional genomics. Nah, nutritional genomics sendiri ini ada dua macam yang ada dua strategi yang digunakan. Nutritional genomics pertama adalah nutrigenomics di mana dalam nutrigenomics ini makanan ya kita makan apa aja itu bisa mempengaruhi genom ya akan mempengaruhi regulasi gen. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua pendekatannya adalah nutrigenetics. Nah, ini kalau ini malah kebalikannya. Jadi di tubuh kita sudah ada gen-gen tertentu yang nantinya mungkin akan berbeda ya responnya terhadap kita mengkonsumsi itu berbeda ya. Jadi ada dua pendekatan dalam nutritional genomics. Nah, bedanya apa? Di sini misalnya kalau nutrigenomics ya, ini contohnya studi oleh yang di tahun 98 ya, ini studi 98 dan 2001 ini dipublikasikan pada Carcinogenesis dan Mutation Research. Ini menyatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi folat
ya, lebih dari 200 mikrogram, terutama ibu-ibu hamil gitu ya, atau sebelum hamil, itu bisa menjaga stabilitas kromosomal. Ya, jadi itu minimal requirement tiap hari menjaga kromosom kita, ya stabilitas kromosom kita. Dan eh, bahwasanya terdapat beberapa nutrien kunci yang menentukan integritas genom kita. Ya, jadi ada 9 kunci itu, 6 diantaranya itu dapat mereduksi kerusakan DNA, yakni folat, vitamin B, B12, ya, vitamin E, niacin, retinol, dan kalsium. Nah, ini semua ini bermanfaat untuk mencegah kerusakan DNA. Ya, sedangkan kalau 3 di bawah ini, riboflavin, pantothenic acid, dan biotin, ini justru malah merusak DNA. Ya, sehingga kalau kita mengkonsumsi ini, ya ini akan menjaga stabilitas kromosomal kita. Ya, ini tadi adalah pendekatan nutrigenomics, di mana kalau kita mengkonsumsi maka akan menjaga genom kita, ya agar lebih stabil misalnya. Nah, kemudian contoh lain lagi misalnya probiotik adalah makanan fermentasi yang misalnya kita mengkonsumsi Lactobacillus acidophilus. Nah, ini kita akan mempengaruhi misalnya pada ekspresi dari enzim-enzim yang mensintesis kolesterol, ya, sehingga nanti fungsi dari Lactobacillus, konsumsi Lactobacillus ini adalah untuk mencegah kolesterol, ya. Jadi ini salah satu pendekatan nutrigenomics juga. Nah, sedangkan kalau nutrigenetics ini seperti saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ada gen, setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap bahan pangan ya. Jadi contohnya pada gen PTPN22 ini pada tipe 1 diabetes ini dia tidak mampu memproduksi insulin sama sekali ya, sehingga pada orang-orang yang memiliki disorder ini, nah dia ketika mengkonsumsi beras yang biasa maka ya itu lebih rawan ya, lebih rentan ya. Sedangkan ketika dia mengkonsumsi beras dengan kandungan amilosa yang cukup tinggi, maka ini akan menimbulkan negatif yang tadi metabolik, efek-efek negatif dari metabolic consequences itu bisa dihindari ya dengan cara dia mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung beras dengan kandungan amilosa yang tinggi ya. Jadi dengan kita tahu defect genes yang ada pada tubuh kita, ini kita bisa memilih makanan apa yang sesuai dengan kita. Nah, ini adalah pendekatan dari nutrigenetics. Nah, dengan adanya tadi pengetahuan mengenai nutrigenomics dan nutrigenetics, maka di masa depan mengenai personalized diet ini akan sangat tren ya, karena nanti dengan kita tahu, oh ternyata ketika saya mempunyai keturunan ini seperti itu, mempunyai gen dengan defect ini, nah kita bisa menghindari makanan apa yang boleh dan makanan apa yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, jadi itulah tren ke depannya, dan juga kita bisa memilih nutraceutical apa yang cocok untuk mengatasi defect itu tadi. Ya, jadi pendekatan berikutnya adalah personalized nutrition, di mana setiap orang kemungkinan akan memiliki treatment yang berbeda-beda, ya, kecocokan yang berbeda-beda terhadap nutraceutical. Nah, ini kita bisa lakukan pendekatan personalized nutrition itu dengan menggunakan nutrigenomic testing. Nah, ini sudah cukup terkenal di beberapa negara. Nah, ini mungkin di Indonesia masih kurang kurang banyak sosialisasinya gitu ya. Tapi ini contohnya ini di India ini sudah ada ya sekitar 95.000 rupiah. Ya, ini kalau dirupiahkan saya juga kurang tahu berapa ya. Tapi sepertinya ini masih cukup mahal ya untuk tes ini. Jadi prinsipnya bahwa setiap individu itu bisa melakukan tes genetik itu tadi dengan mengambil sampel dari swab dari pipi gitu ya. Nah, kemudian nanti kita testing genetiknya ini dengan berdasarkan SNPs ya. Jadi SNPs itu adalah single nucleotide polymorphism, di mana setiap orang mungkin misalnya ada target gene sesuatu itu ya, itu akan memiliki salah satu nukleotida yang berbeda. Nah, ini yang membedakan antar individu yang nantinya bisa kita ketahui predisposisinya ya. Jadi
predisposisi itu artinya kita itu memiliki apa? Jadi belum tentu dia terekspresi menjadi penyakit ya, tapi ibaratnya kita sudah preventif sudah memiliki bibit gitu ya, predisposisi itu bibit. Jadi oh kemungkinan misalnya orang tua saya memiliki diabetes dan ketika kita cek dengan menggunakan nutrigenomik ya, genetic personalized nutrition ini testing. Nah, ini ternyata memang terdapat tadi predisposisi tersebut. Nah, untuk mencegah penyakit tersebut ya, jadi sebelum develop menjadi penyakit tersebut meskipun non communicable ya, ini kita bisa prevensi dengan tadi memilih bahan pangan atau nutraceutical apa yang sesuai untuk pencegahan itu tadi. Oke, kemudian tren berikutnya adalah apa? Dengan clinical trials dan evidence based claim ya. Jadi untuk clinical trials sendiri ini dilakukan tentu saja sesudah kita mendapatkan data mengenai in vitro di lab ya. Jadi ini discovery, bagian tahap ini adalah tahap discovery atau in vitro, kemudian in vivo ini dengan menggunakan hewan coba. Nah, kemudian dimulai kalau ini sudah ada data yang valid ya membuktikan dia efektif misalnya. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan fase ke-0 ya. Jadi ini untuk mengetahui bagaimana tubuh itu memetabolisme bahan nutraceutical tadi. Kemudian bisa dilanjutkan dengan fase pertama ya, clinical trial fase pertama hingga fase keempat di mana ini semakin banyak yang dilibatkan, objek apa yang dilibatkan di sini ya. Jadi untuk fase 1 ini intinya adalah untuk mengetahui keamanan ya, evaluasi keamanan dan juga dosisnya. Fase 2 ini untuk selain keamanan juga untuk efikasi ya, fase 2 dan fase 3 ini adalah efikasi. Sedangkan fase 4 adalah untuk long term effects-nya. Ya, jadi safety dan efikasi tapi untuk jangka panjang. Nah, ini contoh clinical trials dan evidence base yang sudah terestablish ya, sudah terpublish sampai saat ini. Ini contohnya untuk treatment pasien yang memiliki kelemahan berupa penyakit berupa antibiotik associated diarrhea. Ya, ini bisa diatasi dengan menggunakan probiotics misalnya. Nah, pada pasien dengan gejala AAD di sini, ini AAD ini disebabkan oleh adanya treatment antibiotik ya, yang nantinya antibiotik ini bisa merusak keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam intestinal ya, sehingga dengan ketidakseimbangan tadi memungkinkan bakteri-bakteri patogen termasuk Clostridium di sini. Ini contohnya untuk studinya adalah Clostridium difficile yang menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota. Ya, dengan gejala AAD ini, maka treatment yang disarankan adalah dengan menggunakan probiotik diantaranya Lactobacillus acidophilus di sini, dan clinical trial yang dilakukan di sini hingga sampai fase kedua dan 3. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata dengan penambahan probiotik menunjukkan bahwa insidensi diare ya, kemudian durasi ini dan juga kualitas hidupnya ini meningkat ya. Jadi insidensi diare dan juga durasinya itu jadi mereduksi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tadi ya konsumsi probiotik untuk mengatasi laktosa intolerance, di mana orang-orang yang dengan memiliki defek berupa laktos intolerance ini tidak dapat memproduksi laktase ya, untuk mengkonsumsi laktosa untuk tubuhnya itu nggak bisa gitu ya, sehingga dia akan kesulitan ketika ingin mengkonsumsi bahan-bahan makanan atau minuman yang mengandung susu atau produk-produk turunan dari susu ya, sehingga agak susah juga ketika orang-orang dengan laktos intoleran itu mendapatkan kalsium ya dari manfaat susu tersebut. Nah, sehingga probiotik termasuk yogurt misalnya ya, makanan-makanan atau minuman yang mengandung probiotik itu digunakan untuk mengatasi gejala-gejala pada pasien yang memiliki laktos intolerance ya, di mana probiotik tersebut ini bisa menghasilkan memecah tadi ya, membantu untuk metabolisme
dari laktosa ya untuk dapat dikonsumsi oleh pasien-pasien yang memiliki lactose intolerance. Oke, kemudian berikutnya prebiotics ya, tadi saya sampaikan bahwa prebiotics ini merupakan bahan makanan yang dia bisa menginduksi pertumbuhan dari mikroorganisme yang bermanfaat ya. Di sini juga ada uji apa namanya untuk clinical ini terhadap 15 pasien yang memiliki chronic kidney disease, ternyata dengan mengkonsumsi prebiotik berupa inulin ya, serat inulin ternyata dapat meningkatkan bifidobakterium ya, meningkatkan bakteri-bakteri baik yang ada pada saluran pencernaan sehingga dapat membantu si individu yang dengan CKD ini ya, jadi dia mikrobiotanya akan lebih sehat seperti itu. Oke, kemudian berikutnya sesudah kita mengetahui tren untuk penelitian dan juga beberapa bukti klinis ya yang ada untuk beberapa contoh produk nutraceutical. Nah, kita perlu pelajari juga bahwasanya regulasi setiap negara untuk pengembangan dan penggunaan produk nutraceutical. Nah, untuk regulasi setiap negara dalam penggunaan nutraceutical ini berbeda-beda, mulai dari yang longgar, cukup longgar, hingga yang cukup ketat. Ya, jadi untuk penggunaan maupun riset-riset nutraceutical sendiri di Amerika contohnya ya, ini Amerika ini cukup longgar untuk riset-riset nutraceutical dan juga pengembangan nutraceutical misalnya impor ekspor dan sebagainya itu ya, untuk Amerika Serikat ini cukup longgar karena dia merupakan salah satu produsen ya nutraceutical yang paling banyak di dunia. Jadi yang paling banyak itu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua China, baru menyusul negara-negara lain ya untuk perkembangannya. Kemudian berikutnya ini di Amerika ini tidak perlu dilakukan registrasi produk tersebut ya. Jadi klaim kesehatan itu diserahkan kepada ya dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, sementara kalau yang di Eropa ini sangat ketat sekali ya. Di sini di Eropa ini semua produk-produk nutraceutical ini harus di bawah pengawasan dari FDA-nya. Ya, kalau di Amerika namanya FDA, kalau di Eropa namanya EFSA. Nah, ini cukup ketat sehingga tidak boleh beredar di Eropa kalau tanpa persetujuan dari FDA-nya, dari EFSA. Ya, sementara kalau Amerika Serikat go ahead gitu ya regulasinya, tidak harus diregistrasi, tidak harus ada nomor FDA-nya, silakan. Tapi nantinya kalau ada bahan makanan baru hanya saja dikasih tahu ingredients-nya apa, itu dilaporkan 75 hari sebelum beredar. Nah, Amerika Serikat ini hanya menerima laporan post marketnya. Jadi sesudah beredar, apakah ada laporan mengenai efek sampingnya atau tidak, seperti itu. Nah, sedangkan India, China ini cukup ketat juga ya. India ini meskipun lebih longgar dari EU ya, dari Eropa, tapi India ini cukup ketat di mana harus meregistrasikan produk-produknya pada BPOM-nya atau FDA-nya ya, namanya FSSA kalau di India. Nah, di Indonesia bagaimana? Ini diregulasikan oleh BPOM, ini sama seperti kita mengadopsi dari Eropa dan juga mengadopsi dari India ya, jadi dan Cina. Jadi kita tetap harus meregistrasikan di sini ya, dan kita harus melakukan pengujian untuk mengklaim kesehatan pengaruh kesehatan nutraceutical itu sejauh mana ya. Jadi perbedaannya dengan Amerika, Eropa dan Asia. Kemudian berikutnya adalah market size di sini, bahwasanya tadi ya Amerika dan China ini merupakan salah satu pelaku global yang paling tinggi ya, sedangkan kalau Eropa ini juga cukup banyak juga meskipun tidak sebanyak Amerika dan China. Nah, kalau Amerika ini banyak produk-produk yang sudah advance gitu ya, sedangkan China ini banyaknya yang beredar adalah herbal dan sebagainya ya. Sedangkan kalau Jerman ini seperti Amerika tapi lebih sedikit ya yang bisa rilis, ini dari 2.758 hanya 10% saja yang bisa dirilis di pasaran ya, sehingga itu yang
mungkin tidak banyak produk nutraceutical yang bisa ditemui di Eropa gitu. Nah, apa saja tadi yang mempengaruhi market trend ya yang beredar di pasaran? Ini ada 4 market apa namanya kuncinya. Jadi adanya consumer awareness sekarang ya dengan adanya awareness kesehatan. Oh, bahwasanya penyakit itu ternyata apa karena pola makan kita misalnya. Nah, dengan semakin kita tahu oh kesehatan itu dari pola makan, gaya hidup, maka ini yang kemudian orang menyadari oh ternyata kita harus mencari apa preventif berupa misalnya kita mau mengkonsumsi nutraceutical seperti itu ya. Kemudian makin mahalnya juga ya apa healthcare ya sekarang cukup mahal sehingga konsumen ini mencari alternatif yang cukup efektif untuk apa agar tidak masuk rumah sakit gitu ya misalnya atau mungkin pengobatan-pengobatan kimia yang mungkin lebih mahal sifatnya kuratif gitu ya. Kemudian juga aging population ya ini jadi semakin banyak orang-orang tua yang dia juga apa mencari alternatif-alternatif selain yang sifatnya kuratif itu ya. Jadi yang lebih soft atau lebih mild untuk tubuh mereka gitu ya. Kemudian juga banyaknya marketing ya dengan menggunakan online ya sekarang dengan adanya sosmed dan sebagainya ini juga memicu ya banyaknya nutraceutical yang apa menarik konsumen ya. Nah, kemudian top product segment apa saja? Ini untuk sekitar tahun 2050 ya hingga 10 tahun ke depan hingga 20 tahun ke depan ini kemungkinan diprediksi masih di non communicable disease ya. Jadi penelitian-penelitian nutraceutical yang ada apa berfokus pada brain health dan aging ya, kemudian cardio health, kesehatan jantung, kesehatan otak ya, kemudian aging dan juga kesehatan saluran cerna dan juga diabetes seperti itu ya. Jadi masih yang non communicable ini merupakan salah satu produk yang menjadi perhatian ya sampai saat ini ya meskipun penyakit-penyakit infeksi atau communicable ini juga banyak diteliti juga. Jadi misalnya antimikrobia, kemudian antivirus ini juga banyak sekali ya terutama setelah COVID-19 ya. Jadi dengan adanya COVID-19 kemarin ternyata membawa hikmah ya. Jadi di situ kita menyadari bahwa ternyata kita membutuhkan suplemen yang digunakan untuk apa boosting imunitas kita ya dan juga preventif agar tidak terkena infeksi ya. Kan tapi yang saat ini masih menjadi perhatian itu masih apa banyak top segmennya adalah di sini di non communicable disease ya. Dan ini adalah produk-produk yang beredar di pasaran saat ini ya saya sebut merek gitu ya. Ini contohnya misalnya Yakult ya yang sekarang juga ada berbagai macam rasa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sukses stories juga di sini. Ya, jadi ada dia bukan yogurt ya, tapi dia adalah minuman fermentasi yang bermanfaat untuk menjaga tagline-nya adalah menjaga kesehatan saluran cerna. Ya, kemudian ada lagi ini adalah medical food sebenarnya dia masuk kategorinya. Ini adalah Axera atau Axona. Ini digunakan untuk mengatasi penyakit Alzheimer di mana Alzheimer ini mengalami penurunan fungsi kognitif di otak ya sehingga aksona ini merupakan apa nutraceutical yang berguna untuk membantu metabolisme gula yang ada di membantu untuk bisa di sampai di metabolisme di otak seperti itu ya. Nah, akan tapi ini sebenarnya sudah di withdrawn di tahun 2012 sebenarnya karena ada efek samping ya nih tidak dijelaskan sebenarnya efek sampingnya sejauh mana ya tapi apa sempat berkembang nutraceutical ini ya akan tapi baru setelah ada karena Amerika itu tadi yang dia tidak terlalu ketat ya sehingga setelah ada laporan baru dia dihentikan penggunaannya di tahun 2012 ya. Kemudian ada lagi misalnya ini ya produk-produk oatmeal, kemudian yogurt ya ini dengan key players utamanya perusahaan-perusahaan besar baik itu perusahaan food industry ataupun apa namanya perusahaan farmasi ya. Jadi sama-sama meskipun perusahaan farmasi juga mengembangkan
nutraceutical untuk pangan gitu ya. Tapi ada juga yang perusahaan dia merupakan perusahaan pangan, tapi dia klaimnya adalah klaim kesehatan seperti itu untuk mengobati. Nah, kemudian ada lagi selain pelaku-pelakunya perusahaan besar, ya, ini ada perusahaan-perusahaan yang ibaratnya kayak startup gitu ya. Ini juga mengembangkan produk-produk yang cukup dikenal juga ya. Jadi sebenarnya pasar nutraceutical ini tersegmentasi, jadi tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar, tapi juga perusahaan-perusahaan startup itu juga ada produk-produk tertentu yang ada juga yang meminati gitu ya. Dan kita juga punya startup ya, ini saya ambilkan dari Fakultas Farmasi UGM nih ya, startup Acaraki. Ini dia mengembangkan nutraceutical dengan basisnya adalah minuman fungsional, minuman kesehatan ya. Ini sebenarnya dia mengadaptasi dari jamu ya, herbal, namun dia bikin fusion gitu ya dengan mengimprove produknya menjadi minuman fermentasi yang unik ya, dan juga menarik bagi kalangan anak muda seperti itu. Oke, dan seperti tadi saya lupa menyampaikan ya, bahwasanya produk-produk nutraceutical ini walaupun boleh beredar, tapi tidak boleh semuanya itu melakukan klaim kalau dia berpengaruh ini ya. Misalnya dia di labelnya itu dia sebagai misalnya tadi misalnya efeknya terhadap sebagai anti inflamasi misalnya. Nah, dia nggak boleh mencantumkan label itu, tapi hanya boleh mencantumkan label-label secara umum. Jadi misalnya mempengaruhi saluran pencernaan seperti itu, atau mempengaruhi produk ini mempengaruhi bermanfaat untuk kesehatan saluran cerna, bermanfaat untuk kesehatan tulang seperti itu. Jadi tidak boleh nutraceutical itu membranding dirinya seperti halnya pharmaceutical. Nah, itu meskipun pada klaim kesehatan ya di beberapa negara itu diperbolehkan, tapi klaimnya bukan klaim yang sifatnya kuratif seperti pharmaceutical ya. Jadi dia hanya boleh mengklaim secara umum ya, klaim kesehatannya klaim secara umum. Oke, berikutnya contoh dari akademia dan industri collaboration. Ini contohnya misalnya produk-produk ini Activia ini adalah kerjasama dari Danone dan Harvard ya, dia mengoptimalisasi probiotik ya untuk kesehatan saluran cerna ya di sini, terutama untuk penyakit kolitis ya. Kemudian ada lagi Meriva, ini untuk sebenarnya dia merupakan fitosom kurkumin ya, dia untuk detoksifikasi ya, detoksifikasi terutama pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease ya. Ini kerjasama untuk clinical trial study dengan University of Milan Italia. Kemudian satu lagi contoh dari Indonesia, ini ada produk Gludiap Drink ya, mungkin kalau teman-teman menemui di pasaran. Nah, ini kerjasama antara Soho dan IPB ya, sebagai minuman herbal fungsional yang berbasis ekstrak kumis kucing untuk meringankan gejala kencing manis. Oke, kemudian dari sukses stories tersebut apa saja sebenarnya challenge-nya? Ya, challenge-nya tuh sebenarnya ada di tiga tiga segmen ini ya. Jadi ada teknologi, marketing, dan regulasi. Jadi untuk teknologi ini salah satunya kita ada terkendala misalnya dari sumber ingredientnya ya. Kemudian kalau dia harus sustainable ya. Jadi kalau nggak sustainable ya itu tadi kita kesulitan untuk supply untuk produksinya terus menerus ya. Kemudian quality control, standarisasi, produk stability, dan shelf life. Ya, tadi itu juga menjadi salah satu kendala. Kemudian untuk marketing ini ada kendala dalam supply chain ya. Kemudian contohnya seperti ini misalnya ketika kasus COVID kemarin kita ada kendala dalam penyediaan raw materials ya, karena tidak boleh kemana-mana. Nah, ini kan agak sulit ya ketika mau nyampe ke konsumen. Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan teknologi blockchain ya. Dengan blockchain ibaratnya misalnya di retail itu membutuhkan berapa, nah itu harus secara real time monitor, baik dia di produsen atau transport itu harus tahu, oh ini tinggal berapa. Jadi sebelum
sebelum ini kehabisan, ini di produsen itu sudah tahu ya berapa yang harus dilakukan. Kemudian harus ada alternatif raw materials yang digunakan untuk produksi ya. Jadi in case tadi sustainability-nya terganggu sehingga ada alternatifnya ya seperti itu. Dan juga rantai pasokan untuk ini harus diatasi ya, transportasinya harus diperbanyak mode transportasinya sehingga hambatan-hambatan bottleneck ini tadi dapat diatasi ya. Kemudian juga ya tadi yang jadi kendala adalah juga regulasi ya, tidak adanya regulasi yang sifatnya global yang sama sehingga ini yang harus perlu diperhatikan ya. Jadi karena regulasi nggak sama maka mungkin harus ada satu badan internasional yang mengawasi ini semua ya agar regulasinya kurang lebih sama. Oke, kemudian berikutnya adalah future prospect. Ini adalah tren di masa depan. Kita bisa menggunakan AI untuk penemuan ingredient, di mana sebelumnya kalau menggunakan cara klasikal kita mencari di alam gitu ya, kemudian kita screening efektivitasnya hingga kita lakukan uji efektivitas. Nah itu kita baru lanjutkan itu tadi uji in vivo dan sebagainya. Nah dengan AI kita bisa mengkat ini tadi, jalan ini tadi. Kita bisa meng-cut dengan cara kita lakukan uji in silico terlebih dahulu untuk mengetahui potensinya. Ya, kita lakukan prediksi interaksi senyawanya, kemudian kita bisa sedikit banyak bisa mengurangi pekerjaan kita di sini. Ya, itu dengan bantuan AI. Kemudian sustainability untuk mengatasi tadi kelangkaan bahan baku, kita bisa lakukan eco innovation, ya, di mana kita tadi mencari alternatif raw materials yang mungkin masih kurang lebih senyawanya mungkin mirip seperti itu, dan kita tidak bisa mengeksploitasi secara berlebihan. Dan selain itu alternatifnya bisa menggunakan byproduct dari pertanian misalnya ya. Selain bisa untuk alternatif resource ya untuk raw materialsnya, kita juga bisa membantu untuk mereduksi waste di situ ya. Jadi itu untuk mengatasi masalah-masalah sustainability ya. Jadi in the future dikembangkan raw materials dari byproduct dari pertanian itu juga bisa digunakan sebagai alternatif mencari nutraceutical yang baru. Kemudian tadi ya sudah kita pelajari mengenai personalized nutrition ya, ini juga akan menjadi tren di masa depan bahwasanya orang mungkin akan lebih cenderung nanti ya mencari pengobatan itu berdasarkan yang cocok dengan saya ya, dengan cara itu tadi ternyata ada saya memiliki gen ini gitu ya misalnya. Kemudian juga dari situ kita bisa tahu mikrobiomnya yang kita miliki itu apa. Nah ini bisa digunakan nanti sebagai landasan medicine yang dia lebih wise gitu ya, karena sudah berdasarkan personalized nutrition kebutuhan dari setiap orang yang berbeda-beda. Kemudian juga interdiscipliner collaboration tentu saja, jadi tidak hanya dari food science, nutrition, farmasi, medicine, tapi karena dengan adanya pengembangan tadi personalized medicine, personalized nutrition, maka ahli-ahli IT sangat dibutuhkan, termasuk pengembangan AI tadi ya untuk discovery bahan baru, kemudian ada orang biologi masih dibutuhkan ya untuk mencari sumber-sumber yang baru, mengidentifikasi sumber-sumber raw materials baru, orang engineering, bioteknologi untuk rekayasa genetika, membuat bioreaktor. Nah ini ekonomi untuk tahu marketing seperti apa, kemudian consumer preference seperti apa, dan juga hukum untuk membuat regulasi. Nah ini regulasi ini dibutuhkan juga ya, kolaborasi ini dibutuhkan interdisipliner untuk memang nutraceutical ini bisa dimanfaatkan dan diakses oleh banyak orang seperti itu. Nah ini yang belum banyak dilakukan, jadi ini tren di masa depan, integrasi dengan digital health, multifunctional food, jadi tidak hanya isolasi satu senyawa, tapi satu senyawa atau beberapa senyawa itu bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi preventif untuk penyakit. Ya, kemudian precision fermentation, artinya ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, fermentasinya itu udah based on misalnya data, ini memang dari hasil rekayasa genetika ya, sehingga kita udah tahu ini berapa
yieldnya berapa, itu sudah precise ya, sehingga tidak membuang-buang raw material, sudah membuang-buang medium. Kemudian whole food approach artinya nutraceutical sudah bermanfaatnya itu untuk dalam bentuk pangan gitu ya. Jadi dia tidak hanya dalam bentuk untuk senyawa kapsul lagi seperti itu. Nah, ini jadi kayak produk-produk misalnya gummy ya, jadi dibikin permen, dibikin minuman kesehatan itu juga merupakan salah satu pendekatan whole food approach. Kemudian juga gap yang masih belum banyak diteliti ini untuk pengadaan clinical phase ya. Ini masih butuh banyak penelitian di sini ya untuk mengetahui optimalnya serving size-nya atau efek safety ataupun mungkin juga efektivitasnya ya. Jadi itu nutraceutical 10 tahun yang akan datang kemungkinan dengan adanya aging population dan penyakit-penyakit degeneratif, kemudian juga penyakit-penyakit infeksi ya akan meningkatkan dan populasi dunia meningkat juga, maka akan meningkatkan juga jumlah kematian ya di antara 2030-2050 ini diprediksi 24% global death ya, sehingga nutraceutical digunakan untuk memprevensi ini tadi ya. Jadi ada 9 klaster menurut FAO yang bisa dikembangkan tadi menggunakan byproduct, mencari bahan-bahan pangan baru, kemudian digitalisasi, personalized nutrition, kemudian juga jangan lupa food packaging. Ini juga menjadi salah satu juga ya, selain tadi nutraceutical, pencarian nutraceutical baru, ini juga market packaging ini cukup banyak ya diminati ya. Jadi ini harus yang recycle, biodegradable dan dibuat dari renewable materials ya. Dan satu lagi untuk 10 tahun ke depan ini juga tadi selain personalized dan AI, jadi ada Internet of Things enabled monitoring. Jadi kita bisa melakukan real time monitoring ya terhadap tadi efek misalnya nanti orang ingin melaporkan sesuatu ya efek samping atau apa ya, apakah kita sudah sesuai apa belum personalized suplementari kita yang dikonsumsi. Nah, ini kita bisa real time reporting gitu ya, monitoring. Oke, dan yang terakhir ini ya, bagaimana agar tadi bisa sesuai dengan market demand itu sekali lagi regulatory ya, framework, kemudian sustainability, aksesibilitas, bahwasanya nutraceutical jangan sampai hanya luxury, barang yang luxury yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki uang yang cukup gitu ya, namun bisa digunakan oleh banyak lapisan masyarakat seperti itu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Mungkin saya akhiri ya untuk materi. Monggo kalau ada diskusi ya. Mohon maaf kalau agak lama ya. Iya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya, Bu Sari. Uh, ya, bisa ya Kak, nanti kita share. Oke, selanjutnya kita memasuki ke sesi sharing. Nah, teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan atau barangkali ada yang ingin sharing bersama terkait tema kita pada siang hari ini. Oke. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. Uh, dari Kak Rian nih, kalau nggak salah, dari Makassar. Ada 2 pertanyaan, Bu. Jadi yang pertama, dari perspektif teori farmakokinetik, bagaimana mekanisme bioavailabilitas rendah, misalnya akibat metabolisme first pass atau degradasi di saluran cerna, dapat menjelaskan keterbatasan efektivitas klinis banyak nih nutraceuticals dan sejauh mana novel delivery system mampu mengatasinya. Itu. Mungkin boleh dijawab dulu dari Ibu Sari. Bentar. Bagaimana mekanisme bioavailabilitas rendah ya, misalnya akibat metabolisme first pass atau dengan dapat menjelaskan keterbatasan ya. Ya itu tadi. Jadi memang di klinis itu memang dari nutraceutical tadi saya jelaskan bahwa beberapa senyawa nutraceutical ya mungkin karena dia bahan alam juga ya, dan dia mungkin senyawanya
banyak yang tidak berupa single compounds juga ya. Jadi dia merupakan senyawa-senyawa yang mungkin berinteraksi satu sama lain yang memiliki interaksi juga dengan ya yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya misalnya. Nah, itu memang menjadi hambatan. Jadi ketika tadi saya sampaikan misalnya sampai ke saluran cerna mungkin dia berinteraksi dengan bahan lain ya atau senyawa lain atau mungkin berinteraksi dengan enzim-enzim yang ada pada tubuh kita atau mungkin HCl atau asam lambung gitu ya misalnya. Nah, itu nanti yang juga menghambat solubilitas dan juga efektivitasnya untuk memang sampai ke benar-benar sampai ke saluran cerna seperti itu. Nah, dengan adanya itu tadi novel delivery system, terutama misalnya senyawa-senyawa yang memang dia sensitif di saluran cerna ya dengan menggunakan polimer tadi. Nah, nanoteknologi menggunakan polimer ya tadi menggunakan kitosan, alginat dan sebagainya itu bisa melindungi ya. Jadi di enkapsulasi di luarnya di senyawanya itu dilindungi sehingga dia tidak akan mudah terdegradasi ketika dia ada di misalnya lambung atau berinteraksi dengan senyawa yang non target atau mungkin bukan di sel targetnya ya. Jadi sejauh ini yang saya tahu seperti itu ya. Jadi novel delivery system mampu dia melindungi senyawanya ya, kemudian dia hanya sampai ke targetnya atau saluran pencernaan dan dia kemudian rilisnya tuh pelan-pelan ya. Jadi ketika sampai ke reseptornya baru dia dikeluarkan dari enkapsulasinya itu seperti itu. Oke, Mbak. Kemudian ini ya, nomor 2, apakah model farmakologi klasik seperti dose responsif dapat diterapkan seperti dose responsif dan mengandung multi bioaktif, bagaimana teori? Wah, ini saya malah maksudnya kurang paham nih. Ini maksudnya kalau pakai dose respon terus pakai karena nutraceutical tadi ya macam-macam senyawa gitu ya. Nah, ini karena ya itu tadi. Jadi memang setiap ada pendekatan tadi kan ya, nutrigenomics dan nutrigenetics ya. Jadi setiap individu memang memiliki kemampuan berbeda-beda dalam merespon ya, sehingga itu tadi yang menyebabkan perbedaan antar individu untuk merespon nutraceutical yang dikonsumsi ya. Jadi memang dosisnya itu mungkin nanti akan bisa disesuaikan sesuai dengan bakat genetik yang ada pada orang tersebut ya. Jadi itu nantinya memang sesudah uji in vivo ya, in vivo di misalnya di hewan gitu ya, clinical trial. Nah, kita kan lakukan percobaan clinical trial di hewan, di preklinis ya di hewan, kemudian clinical trial. Nah, itu memang kita melakukan uji klinisnya kan di yang heterogen gitu ya, yang awalnya homogen kemudian menjadi heterogen gitu ya. Nah, nantinya kan bisa terlihat dari clinical trial sejauh mana memang dia bisa diamati efeknya di objektif di terbatas ya, di sampel terbatas hingga nantinya di yang lebih banyak ya. Jadi sampel di individu yang lebih banyak seperti itu. Hitung ya. Kemudian nomor 3 ini apa nih? Nggak bisa turun ya. Smart yang di luar Ya, itu. baik. Mungkin dari Karin gimana sudah cukup menjawab atau mungkin ada feedback lain boleh ya? Oke, baik. Boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke, dari ini Kak yang Suci. manfaat apa nih? Pasar probiotik seperti apa ya, Bu? Manfaat apa yang seringkali diminati oleh pencernaan? Oh, kalau probiotik sebenarnya ini sepertinya sangat prospektif ya dan penelitiannya banyak sekali sudah dilakukan termasuk tadi sukses stories misalnya menggunakan yogurt Activia gitu ya dan sebenarnya banyak lagi produk ya selain yogurt mungkin pakai susu asam ya ada lagi mungkin Greek yogurt seperti itu jadi tidak hanya dalam bentuk yogurt ya tapi bisa menggunakan misalnya fermented food ya kayak misalnya kimchi dan sebagainya. Nah ini sebenarnya itu masih sangat
apa ya namanya banyak sekali produsen yang bersaing di situ di pasar probiotik global ya. Jadi produknya pun sangat diverse ya, dan memang probiotik ini sebenarnya bukan barang baru ya. Kita baru tahu istilah probiotik memang baru tahun tadi 1990-an ya. Tapi sebenarnya untuk probiotik sendiri makanan-makanan fermentasi itu kan sudah lama ya berkembang, dan ini hanya akhir-akhir ini hanya dibuat industrialisasi saja. Jadi sebenarnya pasar probiotik ini masih cukup diminati di luar negeri ya, dan masih sangat hot di sana. Selain untuk kesehatan saluran pencernaan ya tadi, misalnya untuk mengatasi lactose intolerance ya, kemudian ada lagi mungkin antimikrobia, antiinflamasi, antioksidan, itu juga banyak sekali manfaat yang didapatkan dari probiotik. Anti hiperkolesterol itu juga bisa sekarang saat ini dikembangkan ya dengan menggunakan probiotik gitu. Kemudian apalagi tantangannya ya tadi biasanya pada clinical trial ya, clinical trial, kemudian apalagi ya yang paling banyak sih memang clinical trials ya di situ. Kemudian untuk produksi memang kalau tadi kan ada dua segmen pasar ya. Kalau pelakunya industrinya memang industri yang besar kayak misalnya Danone ya, Nestle, itu kan sudah prebiotik probiotik udah ada nama gitu ya. Tapi ada yang memang pasar-pasarnya lokal kecil-kecil ya, tadi ada beberapa industri kecil itu juga mengembangkan probiotik. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya untuk untuk mengembangkan yang dari produsen-produsen kecil ini. Nah, tapi ini tidak, meskipun sulit tidak berarti dia tidak bisa dilakukan ya. Dia bisa menggandeng tadi pendekatan akademia industri. Nah, sehingga bisa membantu dalam hal tetap ada nanti penelitian-penelitian mengenai preklinis, praklinis itu tetap ada ya. Jadi misalnya dia mau mengklaim ini bermanfaat untuk saluran pencernaan ya, kan saya sampaikan tadi. Jadi tidak boleh itu dikatakan sebagai obat apa, karena itu jatahnya farmasetikal ya. Tapi kalau nutraceutical ini bermanfaat menjaga saluran cerna, bolehnya seperti itu. Nah, ini untuk mengklaim dan klaim tersebut dibuktikan benar itu harus ada penelitian. Nah, caranya kalau dia ada keterbatasan di situ, industri bisa menggandeng tadi akademia untuk melakukan penelitian-penelitian untuk membuktikan klaim tersebut gitu. Kemudian materinya nanti bisa di-share ya, nanti insya Allah ya saya kirimkan. Apakah nutraceutical sendiri dari Prismo? Nutraceutical sendiri perlu tambahan modifikasi sistem penghantaran. Bahan tambahan dari segi nutrisinya misalnya apakah Oke, jadi maksudnya apakah mungkin ada modifikasi gitu ya? Misalnya apakah sediaan ya, bisa. Jadi sebenarnya kurkumin saja itu mungkin uh, bisa disebut sebagai nutraceutical gitu ya. Tapi untuk tadi misalnya untuk agar dia lebih tepat sasaran ya, itu bisa digunakan drug delivery system ya. Jadi menggunakan tadi pendekatan nanopartikel, nanosuspensi. Nah, ini kan macam-macam ya, mau tergantung. Jadi pengembangan itu tuh dari perusahaannya tuh mungkin harus lihat marketnya dulu ya. Jadi dia mau menyasar targetnya mana? Apakah dari segi usia, dari segi culture, misalnya orang orang mana itu lebih suka minum atau lebih suka dalam bentuk makanan ya seperti itu, atau lebih suka dalam bentuk praktis misalnya kapsul. Nah, itu harus ada strategi seperti itu. Jadi untuk mengembangkan produk itu harus mengetahui selera konsumen itu seperti apa. Makanya tadi konsumen driven marketing itu diperlukan ya. Jadi nanti untuk formulasinya menyesuaikan dari konsumennya itu inginnya seperti apa, seperti itu ya. Dari situ nanti kita sudah membuat produknya ya, nanti formulasinya mau dibuat seperti apa, apakah dibuat tadi permen atau apa seperti itu. Nah, nanti baru kita formulasi lagi untuk deliverynya lebih cocok seperti apa, seperti itu. Kemudian apa nih antara molekul? Oh, apa ya maksudnya gambar sistematis antara molekul-molekul dan saya ini Mbak, maksudnya di PPT saya ya. Ini
ini saya tadi ambil dari jurnal-jurnal gitu sih, jurnal-jurnal. Terus misalnya ada report produk itu ya, itu saya cari di websitenya. Misalnya Soho, ternyata Soho ada kerjasama dengan IPB ngembangin glukodiabet, ya glukodiatap apa-apa itu tadi ya, minuman fungsional itu tadi. Nah, itu saya ngambil dari websitenya sehingga saya screenshot gitu. Gitu. Nanti bagaimana prospek edible fungi ya. Jadi ini Mas Naldi. Mas Naldi ya, terima kasih pertanyaannya. Saya juga sedang ini eksplorasinya ini masih di edible fungi ya. Saya tadi mungkin dibacakan oleh Mbak Denis CV-nya itu ada apa prebiotik imunomodulatory dari Hemioporus ya. Ini juga masih kita eksplorasi ya. Jadi dia fungsinya sebagai prebiotik, imunomodulator, antibiotik, antibakteri, antifungi itu sedang kita kembangkan dan sekarang masih tahap in vitro, in vivo ya, in vitro, in vivo beberapa karena ada banyak multifungsi itu tadi untuk apa potensinya sehingga ada yang masih tahap eksplorasi awal in vitro dan harapannya nanti bisa berlanjut ya. Sebenarnya ini cukup potensial ya. Jadi yang saya lihat karena saya lulusan Thailand ya dan kemarin penelitian saya di S3 itu juga tentang medicinal sebenarnya, medicinal mushroom ya Hericium erinaceus. Ini di sana sudah cukup berkembang, ini diantaranya dalam bentuk minuman. Jadi Herinaceus itu selain antibakteri ya, anti-inflamatori dan sebagainya, dia juga untuk mengatasi neurodegeneratif ya. Kalau di sana dia dalam bentuk minuman minuman gitu ya. Jadi kayak kayak semacam acaraki gitu. Jadi dia di infusion gitu ya, dibikin infusion, ada yang dibuat ekstrak juga. Jadi saya kira ini cukup menarik untuk dikembangkan di Indonesia juga ya karena pasar Asia sepertinya masih meminati. Ya kalau teman-teman mungkin pernah dengar juga lingci ya, jamur lingci, kemudian turkey tails itu juga dibuat ekstraknya untuk obat-obat untuk nutraceutical penghambat cancer ya. Jadi beberapa menemukan beberapa peneliti menemukan potensi lingsi, ganoderma dan sebagainya turkey tails itu ya itu tremetes seperti itu untuk anti cancer ya sehingga menjadi alternatif ya traditional medicine di beberapa negara di Asia ya. Jadi ini cukup menarik ya kalau mau pengembangan edible fungi ini masih memungkinkan untuk peluang tersebut. Oh ya di Thailand juga ada ini juga waktu saya pulang itu baru kalau teman-teman dengar mengenai kanabis ya. Meskipun dia nggak bisa dinyatakan nutraceutical kanabis itu ganja ya. Tapi ganja yang di sana itu beda dengan ganja di Indonesia. Saya lupa satu. Kalau di tempat kita sativa, kalau di sana saya lupa kanabis apa gitu ya. Tapi jenisnya beda. Nah ini dulu memang di sana hype sekali bahwa ini sudah dilegalkan ya ganja di sana. Di sana pun namanya ganja, tapi nyebutnya kanca. Gitu. Ganja di sana tuh dilegalkan gitu. Legal karena legal, kemudian orang-orang menanam ganja ya di halamannya masing-masing untuk sayur gitu ya. Kemudian ada juga kafe-kafe ganja itu bertebaran namanya kafe kanabis apa-apa. Nah, bule-bule itu suka tuh main-main di sana gitu ya, main-main di sana. Nah, itu ternyata klaim itu juga agak-agak bumerang juga bagi Thailand ya. Karena sebenarnya ganja itu memang boleh ya dikonsumsi, tapi dia memang medical ya. Jadi ibaratnya dia itu medical food tadi. Dia hanya boleh dikonsumsi memang bagi orang-orang yang membutuhkan treatment dengan menggunakan senyawa-senyawa yang ada pada kanabis itu. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa kita enggak ada diagnosis apa-apa tiba-tiba makan kanabis. Nah itu efek di masa depannya itu belum ada klaim mengenai kesehatannya. Sehingga ini sepertinya ada peninjauan ulang ya sejauh saya ikuti beritanya itu kafe-kafe itu diminta untuk ya tutup dulu gitu seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi stabilisasi hasil enkapsulasi sampai digunakan. Itu iya tetap harus ada prosedur tertentu. Jadi meskipun tadi
raw materials. Jadi sebelumnya mungkin belum dienkapsulasi ya. Terus baru dicoba enkapsulasi menggunakan kan kita kalau mau menggunakan enkapsulasi tertentu kan harus berdasarkan penelitian sebelumnya gitu ya. Kalau penelitian sebelumnya seperti ini ya kita tinggal ngikutin aja apakah ini sesuai untuk dipakai di tempat kita apa enggak atau kita mau bikin yang baru. Nah, itu kalau kita bikin yang baru kita harus mengulang studinya itu dari awal baik itu in vitro, in vivo maupun clinical trial berikutnya seperti itu. Kemudian nutraceutical ya beberapa nutraceutical tadi ya. Jadi ada perbedaannya antara functional food, nutraceutical, kemudian dietary supplements ya, pharmaceutical. Nah, kalau dia memang cenderungnya hanya untuk makanan ya, makanan tanpa ada untuk menjaga kesehatan saja. Nah, itu berarti masuknya functional food. Tapi kalau dia udah ada indikasi ke arah treatment juga ya untuk kuratif juga ya, walaupun kuratifnya tuh tidak begitu dipandang untuk nutraceutical cenderungnya preventif. Jadi cenderungnya untuk nutraceutical itu lebih cenderung ke arah dia untuk mencegah ya, mencegah terjadinya insidensi penyakit tersebut. Jadi perbedaannya itu. Nah, kalau functional food itu kalau dia ke arahnya memang hanya makanan ya berarti dia masuknya functional food, tergantung itu GMO-nya GMO untuk apa gitu ya. Kalau tadi di rekayasa misalnya ada susu, sekarang kan ada susu apa tuh ya, yang direkayasa dari cultured milk ya, atau daging yang dari culture ya, dari apa namanya, yang dikulturkan gitu ya. Jadi nggak dari sapi gitu ya, tapi dari daging sapi kemudian dikulturkan di lab ya, kemudian dimakan. Nah, itu kalau memang daging sapinya itu gennya direkayasa untuk sesuatu, nah itu memang bisa dikatakan nanti produk turunannya adalah nutraceutical. Tapi kalau hanya daging sapi kemudian apa namanya dikulturkan di lab untuk pemenuhan maintenance, nanti dimakan untuk maintenance saja, nah itu maksudnya fungsional seperti itu. Kelebihan dan kekurangan ya tentu saja ada ya tadi. Untuk nutraceutical memang tadi dari regulasinya aja mungkin kurang begitu ketat ya dibandingkan dengan farmaceutical. Jadi terutama kalau produk-produk yang beredar di Amerika itu klaim kesehatannya kan tidak tidak perlu diregistrasi. Nah, sehingga kita kalau kita jadi konsumen di Amerika tentu saja. Nah, itu apa ya? Kalau saya itu mungkin agak ragu-ragu ya, karena itu nggak terregistrasi. Nah, beda kalau misalnya mungkin di Eropa, di Indonesia itu kan ada, meskipun dia herbal atau fitofarmaka atau apa, itu kan jamu pun ada mungkin registrasi BPOM. Nah, itu kita lebih safe gitu ya. Nah, apa untuk nutraceutical sendiri, ya itu tadi kelebihannya kan dia preventif ya, kekurangannya itu tadi mungkin klaimnya tidak sejelas farmasetikal dan juga uji-ujinya perlu dilakukan lebih lanjut ya. Jadi untuk antagonistik atau efikasi dan sebagainya safety itu mungkin tidak seperti pada farmasetikal seperti itu. Kemudian oke, oh ya Mas Naldi baru di Thailand ya. Edible fungi-nya apa ini? Oke, kebetulan ini mushroom. Oke, Coprinus ya, anti diabetes menggunakan di gam arabik. Oke, mungkin saya kurang, malah belum pernah saya, tapi kalau setahu saya itu untuk menyesuaikan dengan kompatibilitasnya juga. Jadi kalau secara logika ya dari menurut pandangan saya, selain kompatibilitas antara bioactive compounds-nya dengan penyalutnya, dengan kapsulnya, itu juga harus ada studi mengenai kompatibilitas dengan misalnya saluran cerna gitu ya. Jadi sifat-sifat atau karakteristik dari penyalut itu ketika berada di sel targetnya. Ya, saya kira ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya untuk digunakan untuk pemilihan penyalutnya. Jadi nggak cuma kompatibilitas itu, tapi misalnya di sel target tersebut membutuhkan requirement apa, misalnya pH berapa, atau mungkin ada
apa sifat fisikokimikal sel target yang mempengaruhi nantinya si apa bioaktif compoundnya itu bisa benar-benar sampai pada sel target tersebut. Seperti itu. Oke, saya kira udah selesai ya Mbak yang bertanya. Oke, nanti mungkin bisa di-search lagi itu Mas Fajar publikasinya mengenai sel targetnya itu pernah memakai penyalutnya apa aja gitu. Oke, udah demikian Mbak Denis. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Sari atas jawabannya dan juga teman-teman di sini yang sangat antusias ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Semoga sudah terjawab dan bisa menjadi mencerahkan buat teman-teman semua. Barangkali ada yang mau melakukan penelitian di bidang ini gitu. Baik, saya rasa juga sudah cukup pertanyaan kita pada pagi ini, siang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sesi dokumentasi ya, teman-teman. Boleh on cam semuanya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain on cam, dari Bu Sari boleh memberikan closing statement Bu yang mungkin bisa memberikan semangat buat teman-teman yang sedang meneliti di bidang yang sama gitu. Oke, buat teman-teman yang meneliti ya nanti kan macam-macam ya, ada yang edible fungi, ada yang mungkin herbal dan sebagainya. Penelitian mengenai nutraceutical ini sangat-sangat apa prospecting di masa depan ya, sehingga akan sangat banyak dibutuhkan kolaborasi ya, sehingga saya harapkan teman-teman tetap membuka wawasan ya mengenai perkembangan nutraceutical dan tadi banyak sekali apa peluang di masa depan yang bisa dikolaborasikan. Jadi jangan hanya penelitian kita itu berhenti stuck sampai di in vitro di lab ya, sehingga kita harus berkolaborasi agar nutraceutical itu memang bisa berkembang dan bisa diaplikasikan di masyarakat. Itu saja Mbak Denis, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sari atas closing statement-nya. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi ya dengan satu sama lain, baik teman sendiri atau beda instansi kan juga boleh ya Bu Iya, untuk boleh. penelitian gitu. Gitu. Ya. Baik. Nah, teman-teman boleh on cam ya. Kita foto bersama sesi dokumentasi. Oke, saya tunggu ya beberapa menit, beberapa detik ya. Pada malu Mbak on cam mungkin. Baik. Saya hitung bersama ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi boleh bergaya bebas. Satu, dua, tiga. Ya, udah selesai. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk Bu Sari Dharma dan juga teman-teman semua yang sudah antusias mengikuti Researcher Academy episode 23 kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media Generasi Peneliti karena di sana kita banyak event-event ya supaya teman-teman nggak ketinggalan dan bisa mengikuti event-event lainnya itu. Saya Denis Dwi Pramesti mewakili Generasi Peneliti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Izin pamit ya semua. Ya, Assalamualaikum. baik Ibu.